Kali ini saya akan merangkum film Prey. Film ini menceritakan seorang wanita pejuang yang ingin membuktikan kemampuannya dan bertarung dengan monster predator. Untuk lebih lanjut mari kita simak cuplikannya. Dia adalah Naru. Pada saat berlatih melempar senjata, Naru melihat rusa. Naru pun memburu rusa itu namun gagal. Ketika dalam perjalanan Naru melihat hal aneh gemuruh di atas langit. Keesokan harinya Naru menceritakan kejadian aneh kepada saudaranya, namun saudaranya tidak mempercayai Naru. Saat perjalanan pulang Naru melihat para pemuda pergi ke hutan untuk memburu singa, namun Naru dicuekin dan ditinggal. Dalam perjalanan di hutan salah seorang pemuda berhenti dan merasakan ada hal aneh yang mengikutinya. Wow, ternyata Naru sedang mengikuti para pemuda untuk berburu. Saudaranya mengizinkan Naru ikut berburu. Dalam perjalanan Naru menemukan tanda-tanda yang aneh dan menemukan orang sedang terluka parah. Naru pun segera mengobatinya dan membawa pulang. Dalam perjalanan Naru melihat tanda-tanda firasat buruk telah terjadi. Naru pun segera menyusul saudaranya untuk memperingatinya. Taka, go with her. Terlihat di sana Naru memperingati saudaranya akan tanda jejak yang sangat besar, namun saudaranya tidak percaya dan tidak takut. Mereka melanjutkan berburu singa, ketika Naru sedang mengobrol tiba-tiba. Seekor macan buas menghantam si pemuda dan menyerang Naru. Singkat cerita, ketika Naru jatuh pingsan saudaranya langsung mengalahkan sang singa dan kembali ke desa. Kepala suku langsung memberikan penghargaan dan merayakannya. Ketika itu Naru pergi dan saudaranya mengejar Naru untuk meyakinkan kemenangannya, namun Naru tidak puas, karena ada monster di luar sana. And if there is, I'll get it. We need to go back out. Keesokan harinya Naru bertekad pergi dari desa seorang diri untuk memastikan monster seperti apa, yang ada di balik tanda-tanda bekas kaki. Naru pun menelusuri bukit gunung dan hutan mengikuti tanda jejak kaki besar itu. Next. Tampak di sana monster predator yang sedang dicari Naru. Di sana Naru melihat banyak hewan buas mati dikuliti dan dalam perjalanan Naru terjebak di lumpur hidup. Naru dan anjingnya Sari melihat ada beruang sedang makan di pinggir sungai. Ketika Naru menodongkan panah namun tiba-tiba tali panah putus, si beruang pun kaget dan langsung mengejar Naru. Naru dengan was-wasnya turun dari atas bukit dan segera lari ke bawah air dan berlindung di tumpukan akar pohon. Si beruang mengamuk dan menghantam akar pohon. Tiba-tiba si monster predator datang dan menghajar beruang, keduanya sama-sama kuat namun si predator dengan senjatanya mengalahkan beruang dan memutilasinya. Naru pun segera kabur dengan mengarungi sungai. Setelah tiba di hutan Naru bertemu dengan para pemuda desa yang sedang mencari Naru dan saudaranya, namun Naru menolak untuk pulang dan malah berkelahi dengan seniornya. Ketika mereka sedang beristirahat, tiba-tiba ada suara, mereka pun kaget dan menodongkan panah, namun yang muncul hanya seekor kelinci, mereka pun menertawakannya. Ketika seorang pemuda mengambil kelinci dan memamerkannya, tiba-tiba si predator datang membunuh si pemuda itu.
Pada saat pemuda dan si predator berkelahi, Naru pun bergegas mengambil kapak dan kabur ke tengah ladang. Ketika Naru lari ke ladang, ada seseorang yang mengagetkan menyuruh Naru untuk sembunyi, namun Naru tetap lari dengan cepat. Si predator membunuh si pria itu. Dalam pelarian pas masuk hutan, kaki Naru masuk perangkap rantai, tiba-tiba datang sekawanan orang dengan membawa pistol menghampiri Naru. Si predator tiba-tiba menghilang. Naru dibawa ke markas para bandit itu dan dimasukkan ke kurung. Terlihat di sana ada saudara Naru juga yang sedang ditahan. Keesokan harinya Naru dan kakaknya disekap dijadikan umpan predator oleh para bandit. Tidak disangka si predator datang dari belakang dan menghabisi para bandit. Saat predator menampakkan dirinya, para bandit menumbangkan si predator dan meringkusnya. Namun dengan senjata di lengannya, si predator menghajar si bandit dengan membabi buta. Kembali ke Naru dan kakaknya, mereka berhasil melarikan diri dan Naru kembali ke markas para bandit untuk mencari anjingnya. Di sana tampak ada bandit penjaga, namun tanpa takut Naru berkelahi dengan mereka. Setelah mengalahkan para bandit, si predator pun datang ke markas dan mencari manusia yang masih hidup. Saat itu datang Taabe menghantam kepala si predator dan terlihat Naru menodongkan pistol namun gagal. Saat si predator menyadari itu, Naru langsung teriak dan tiba-tiba Taabe menusuk si predator dengan bambu runcing. Dengan lihainya Taabe berkelahi dengan si predator, namun apa daya, si predator menghilangkan dirinya dan tiba-tiba si predator menusuk Taabe. Menjelang malam, Naru melihat seorang bandit dan memukulnya dengan batu sampai pingsan. Ternyata si bandit itu dijadikan umpan oleh Naru untuk si predator. Ketika si predator datang dan menghampiri si bandit, Naru menodongkan pistol ke kepala predator dan menembakkannya sampai topeng si predator lepas. Dengan cepatnya Naru mengambil topeng itu dan lari ke tengah hutan. Terlihat di sana Naru sudah menyiapkan perangkap jebakan. Ketika si predator datang, Naru melompat dari atas pohon dan menikam si predator. Saat Naru ditikam dan dapat melepaskan diri, Naru segera menumbangkan si predator untuk diceburkan ke tanah hidup. Ketika si predator dapat naik ke atas, dia menodongkan panah ke Naru, namun saat panahnya ditembakkan ternyata sinar merah dari topengnya mengarah ke si predator dan panah pun tembus ke kepala si predator. Naru pun berhasil menumbangkan si predator dan membawa potongan kepala ke kampungnya untuk membuktikan bahwa Naru menang.